Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, dan hanya kepada Allah pula kita mohon ampunannya. Di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena bisa jadi bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir buat kita. Kita tidak bisa menjamin usia kita, kesehatan kita. Itulah bukan sebuah ukuran. Kaya miskin bukanlah jaminan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Apakah kita sampai akhir bulan Ramadan ini, ataukah kita jatuh di tengah perjalanan? Tapi minimalnya kita sudah ada itikad, kita sudah ada niat untuk menggapai ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Kita ingin meraih pahala sebanyak mungkin. Kita juga ingin meraih malam Lailatul Qadar. Minimal kita sudah ada niat baik. Minimal kita ada niat untuk meraih pahala-pahala di bulan Ramadan ini. Kalaupun kita jatuh di tengah perjalanan, kita mati di tengah perjalanan, atau kita di akhir Ramadan ini, maka minimalnya kita sudah ada niat, dan Allah akan mencatat niat baik kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya tarawih yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin sering disampaikan oleh khatib tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan salah satu keutamaan bulan Ramadan yaitu Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kita tahu dan kita sadar bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk dan pedoman bagi kita kaum muslimin. Untuk itu mari kita pelajari, kita baca, kita hafal, dan kita sampaikan sebisa mungkin. Kita sampaikan. Kalau kita bisanya tentang tafsir bismillah, sampaikan tentang tafsir bismillah. Kepada siapa? Kepada orang yang belum tahu tentang tafsir bismillah, sampaikan walau hanya satu ayat. Di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan ini yang
pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Ramadan yaitu dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Wa idza jaa Ramadan futikat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Bila datang malam bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Ditutuplah pintu neraka dan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Dan setan-setan dibelenggu. Menyeru seorang penyeru, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, maka lakukanlah. Dan orang-orang yang biasa maksiat di luar bulan Ramadan, maka berhentilah. Berhentilah di bulan Ramadan ini. Jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Mari kita bersemangat untuk mencapainya, untuk mendapatkannya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang insya Allah 83 tahun kita dalam kebaikan. Dan ini sudah sering disampaikan oleh para dai-dai mungkin sebelumnya. Jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Sedikit ingin kami sampaikan tentang masalah salat. Ya, salat itu begitu pentingnya salat dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Bahkan salat ini merupakan amalan yang pertama kali Allah wajibkan setelah syahadat. Setelah kita bersahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain daripada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah. Kemudian kita menegakkan salat sebagaimana dalam sebuah hadis yang sering disampaikan bahwa Islam itu dibangun di atas 5 dasar pondasi pokok, dan salah satunya yaitu salat. Salat adalah amalan yang terpenting bagi kita. Namun kebanyakan saudara-saudara kita sering mengabaikannya. Buyinal Islamu ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, aqimus shalah. Setelah kita bersahadat kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian kita menegakkan salat. Salat ini di urutan kedua di dalam rukun Islam. Namun sebagian saudara-saudara kita mengabaikannya, bahkan masih ada yang meninggalkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 31. Qul lil ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah ia mengerjakan salat. Dan salat ini dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Zuhur jamnya sudah ada, Asyar, maghrib, isya, subuh, semua waktunya sudah ditentukan. Dan salat ini amalan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam kondisi sehat maupun sakit, dalam kondisi berbaring pun kita diwajibkan untuk tetap salat. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka kita bisa salat dengan duduk. Kalau kita duduk juga masih tidak mampu, berbaring juga bisa.
Berbaring tidak bisa, pakai isyarat. Pakai isyarat. Kalau pakai isyarat pun juga masih nggak bisa, berarti kita ini perlu disolatkan. Itu begitu pentingnya solat dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan solat ini merupakan tolak ukur amalan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhassabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah, fa in shalaha shalaha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali Allah hitung, amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu salat. Kalau salatnya baik, insya Allah amalan kita yang lain pun akan menjadi baik. Dan kalau salat kita rusak, maka amalan kita yang lain pun akan menjadi rusak. Dan salat itu merupakan sebaik-baik amal. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang meninggalkan salat tanpa uzur karena sudah diberi keringanan. Artinya kalau kita dalam safar bisa juga dijamak. Kalau kita dalam keadaan kondisi tidak mampu berdiri, bisa sambil duduk. Apalagi alasan kita untuk meninggalkan sholat? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir surat ke-74 ayat 38 sampai dengan 42. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimina ma salakakum fi saqar anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Setiap diri kita akan bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga dan saling menanyakan, ma salakakum fi saqar, apa yang telah menyebabkanmu masuk ke dalam neraka sakor? Teman-teman kita yang sudah masuk ke dalam surga, dia saling menanyakan tentang apa yang telah menyebabkanmu masuk ke dalam neraka sakor. Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu aku bukanlah orang yang termasuk mengerjakan sholat. Dimasukkan ke dalam neraka sakor. Dan ini ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari di bulan Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tidak semua orang bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan ini kesempatan kita untuk meraih pahala-pahala di bulan suci Ramadan ini. Ini peluang emas buat kita. Hidup itu tidak akan lama, jamaah. Hidup itu tidak akan lama. Paling lama itu sebatas umur manusia, 65, 70. Kita mau cari apa lagi? Untuk itu manfaatkan. Mari kita bersemangat untuk meraih pahala di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmah serta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering manusia itu tertipu dengan dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Nikmat apakah itu? Asyihatu wal farah, yaitu nikmat sehat dan
waktu luang. Berapa banyak saudara-saudara kita yang diberikan nikmat sehat, namun mereka menganggap bahwa sehat itu hal yang biasa. Dia merasa bahwa sehat itu hal yang biasa. Padahal kalau kita sudah merasa sakit, kita sakit baru kita sadar betapa bernilainya sehat itu bagi kita. Kalau kita sakit, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, badan sakit semua, Masya Allah. Kalau kita sehat, kita sudah pernah merasakan nikmatnya sehat itu. Bahkan sehat itu dianggap hal yang biasa. Kemudian yang kedua, luang waktu. Allah Subhanahu wa taala berikan kita banyak luang waktu. Namun luang waktu itu habis hanya untuk berfoya-foya. Hanya untuk duduk-duduk santai. Padahal yang seharusnya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena dengan memperbanyak membaca Al-Quran, nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat ketika di yaumil qiyamah. Al-Quran akan menemani kita di alam kubur. Al-Quran akan menjadi penerang bagi kita, penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran. Mereka akan ditemani di alam kubur. Bahkan kita diantar sampai ke padang mahsyar, di mana pada hari itu kita digiring. Diriwayatkan pada hari itu diturunkanlah matahari hanya berjarak 1 mil, yang panasnya luar biasa. Dan pada hari itu tidak ada lagi pertolongan selain daripada pertolongan Allah. Tidak ada lagi naungan selain daripada naungan Allah Azza wa Jalla. Saat itulah Al-Quran datang menolong kita. Saat itulah Al-Quran datang memberikan syafaat kepada kita. Lalu kita bermalas-malasan membaca Al-Quran. Kita tidak punya keselamatan. Kita tidak ada yang menjaga kalau kita tidak memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi di bulan yang penuh dengan berkah ini. Bukan hanya sampai di situ, Al-Quran akan menemani kita, di mana pada hari itu kita ditegakkan, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kita kerjakan di dunia. Al-Quran memberikan syafaat, Al-Quran memberikan penolong, bahkan sampai kita lewat sirat. Al-Quran akan senantiasa menjaga kita supaya kita tidak terjatuh di dalam neraka dan mengantarkan kita sampai ke surganya Allah Tabaraka wa taala. Mungkin hanya sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Ada sebuah pepatah mengatakan, unzur maqala wa la tanzur man qala. Ya. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kalau memang apa yang saya sampaikan ini ada sebuah kebenaran, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalaupun apa yang saya sampaikan ini ada kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari diri saya pribadi, manusia yang lemah, manusia yang banyak kekurangan, dan kesempurnaan hanya milik Allah Tabaraka wa taala. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.